좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdayati, JGP Angkatan 9 dari SMK SMMT 1 Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 1.1. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak kurang mengekspor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya belajar tentang pemikiran Gajah Dewantara di modul 1.1 sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Gajah Dewantara ini menyadarkan kita pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan teladan yang baik kepada murid. Di sini pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Menuntun kata tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Selanjutnya saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya, ide yang timbul selama perubahan mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Di sini saya beranggapan bahwa murid itu bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, yang artinya bahwa murid itu mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat, yaitu sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Baik, aksi nyata yang saya terapkan dalam pembelajaran diantaranya adalah di awal saya melakukan tahap perencanaan dengan berdiskusi dengan teman sejawat. Kita sebagai seorang pendidik hendaknya saling berkolaborasi dengan rekan sejawat. Setiap menghadapi suatu masalah, misalnya dalam pembelajaran di kelas, kita bisa berdiskusi sehingga permasalahan yang terjadi akan mendapatkan solusi yang terbaik karena dipecahkan secara kolaboratif. Selanjutnya saya membuat rencana pembelajaran. Saya buat rencana pembelajaran di sini dengan tujuan mempermudah dan memperlancar dalam meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Selain itu juga memberi kesempatan bagi saya untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, khususnya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Dengan menyusun rencana pembelajaran, dihadapkan proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas akan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, kami melakukan literasi dengan membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Di sini dengan tujuan untuk menenangkan pikiran dan batin serta meningkatkan rasa spiritual terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Siap mengawali yang menarik ini, mari teman-teman kita berdoa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan atau yang dicapai. Dengan adanya tujuan pembelajaran, maka akan membantu saya untuk lebih fokus mempersiapkan konten pembelajaran yang jelas. Mengajar tanpa tujuan dalam pikiran seringkali tidak efektif karena guru cenderung keluar dari topik yang diajarkan. Maka di sini saya berusaha setiap pembelajaran sebelum dimulai, saya akan menyampaikan pembelajaran yang akan dipelajari hari itu juga kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Hello, we are from group 4 class.
Class 12 ABDP SMK MT Penawan Aji. Introducing, my name is Mustika Anggraini. My name is Winda Kusnia Putri. My name is Cwita Saputri. And my name is Artika Ratanjali. Enjoy meeting the video. Hi friend. Hi. Help me to clean the classroom now. Yes, I can help you. Sorry friends, I'm busy, so I cannot help cleaning the classroom yet with you guys. No problem. Let me help you. Thank you for helping me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From group, we will attend hot announcement. Tentunya dalam pembelajaran saya juga sering mengalami hambatan, dan hambatan itu sering saya jadikan sebagai tantangan. Tantangan yang saya lakukan di sini yaitu masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dan hanya mengandalkan temannya. Tantangan yang kedua yaitu masih ada murid yang malu untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dan saya yakin bahwa setiap tantangan atau hambatan yang saya alami tentunya mempunyai solusi. Nah, solusi yang saya temukan di sini untuk menggapai tantangan tersebut, satu, melakukan bimbingan secara personal, dan yang kedua, melatih mereka untuk berani tampil mempresentasikan tugasnya. Maka nama saya adalah Octavia dari kelas 12 pemasaran. Saya senang sekali belajar bahasa Inggris bersama Ibu Nudayanti. Apalagi hari ini kita diajarkan tentang announcement dan juga cara mengerjakan tugas menggunakan media Canva yang sebelumnya kami tidak mengerti. Terima kasih, Bu.